Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifadin Widodo Putra dengan NIM 25410402108 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Materi yang akan saya bahas meliputi 4 pokok pembahasan, yaitu pengertian ilmu kalam, peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, dan penyebabnya terjadinya Perang Siffin pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan paham Qadariyah dan Jabariyah, beserta ayat yang menjadi landasannya, serta persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu cabang ilmu dalam kajian keislaman yang membahas masalah akidah atau keyakinan. Ilmu ini lahir sebagai upaya untuk menjelaskan, mempertahankan, dan memperkuat ajaran Islam dari berbagai keraguan maupun tantangan pemikiran yang muncul di tengah masyarakat. Secara bahasa, kata kalam berasal dari bahasa Arab yang berarti perkataan, ucapan, atau pembicaraan. Dinamakan ilmu kalam karena para ulama pada masa awal banyak membahas persoalan teologis melalui perdebatan dan dialog yang menggunakan argumentasi yang kuat. Sedangkan secara istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keimanan kepada Allah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah Islam dengan menggunakan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, serta dalil akli atau rasio. Menurut para ulama, ilmu kalam bertujuan untuk menjelaskan kebenaran ajaran Islam secara logis sehingga dapat diterima oleh akal manusia tanpa meninggalkan dasar wahyu. Ilmu kalam memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, memperkuat keyakinan umat Islam terhadap ajaran agamanya. Kedua, membantah pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam. Ketiga, memberikan penjelasan rasional terhadap berbagai persoalan keagamaan. Dan keempat, menjaga kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan. Ruang lingkup pembahasan ilmu kalam cukup luas. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, pembahasan tentang keberadaan Allah dan sifat-sifatnya. 2. Pembahasan tentang para nabi rasul. 3. Pembahasan mengenai kitab-kitab Allah. 4. Pembahasan tentang hari kiamat dan kehidupan setelah mati. 5. Pembahasan mengenai takdir atau qada dan qadar. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pembahasan tentang iman, kufur, dan pelaku dosa besar. Perkembangan ilmu kalam tidak terlepas dari berbagai persoalan politik dan sosial yang terjadi dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul berbagai perbedaan pandangan di kalangan umat Islam yang kemudian memunculkan berbagai aliran pemikiran seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari dan mempertahankan akidah Islam melalui perpaduan antara dalil wahyu dan argumentasi rasional sehingga keimanan umat Islam dapat dipahami secara lebih mendalam. B. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan penyebabnya terjadinya Perang Siffin. Untuk memahami Perang Siffin, kita perlu mengetahui terlebih dahulu peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau memerintah selama kurang lebih 12 tahun. Pada masa pemerintahannya, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun wilayah kekuasaan. Salah satu jasa terbesar Utsman bin Affan adalah penyusunan dan penyeragaman mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Namun, menjelang akhir masa pemerintahannya, mulai muncul berbagai persoalan politik. Wilayah Islam yang semakin luas membuat pengawasan terhadap daerah-daerah semakin menjadi sulit. Selain itu, beberapa kebijakan Utsman mendapat kritik dari sebagian masyarakat.
Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah tuduhan nepotisme, yaitu mengangkat kerabat dekat untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Walaupun pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut kurang tepat. Kelompok-kelompok yang tidak puas kemudian melakukan protes dan mengirim utusan ke Madinah. Situasi semakin memanas hingga akhirnya rumah Utsman bin Affan dikepung oleh para pemberontak selama beberapa minggu. Para sahabat sebenarnya ingin melindungi Utsman bin Affan dan melawan para pemberontak tersebut. Akan tetapi, Utsman menolak penggunaan kekerasan karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara umat Islam. Pada tahun 35 Hijriah atau sekitar 656 Masehi, para pemberontak berhasil ke rumah Utsman dan membunuh beliau ketika sedang membaca Al-Quran. Wafatnya Utsman bin Affan menjadi salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam karena menjadi awal munculnya konflik politik yang sangat besar. Setelah Utsman wafat, mayoritas umat Islam membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ali menghadapi situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, beliau harus menjaga stabilitas pemerintahan. Di sisi yang lain, banyak pihak yang menuntut agar pembunuh Utsman segera ditemukan atau segera dihukum. Ali berpendapat bahwa kondisi negara saat itu belum stabil sehingga penangkapan para pelaku harus dilakukan secara hati-hati. Menurut beliau, memulihkan keamanan negara itu lebih penting sebelum melakukan proses hukum. Namun, pendapat ini tidak diterima oleh semua pihak. Salah satu tokoh yang menentang adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut agar pembunuh Utsman segera dihukum sebelum memberikan baiat kepada Ali. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik antara Ali dan Muawiyah. Konflik tersebut akhirnya berkembang menjadi perang yang dikenal sebagai Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Perang ini terjadi di daerah Siffin yang terletak di dekat Sungai Efrat, wilayah antara Irak dan Syam. Pada awal peperangan, pasukan Ali memiliki posisi yang lebih kuat dan hampir memenangkan pertempuran. Namun, ketika pasukan Muawiyah mulai terdesak, atas saran Amr bin As, mereka mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sambil menyerukan penyelesaian berdasarkan hukum Allah. Sebagian besar pasukan Ali meminta agar seruan tersebut diterima. Akhirnya dilakukan tahkim atau arbitrase, yaitu penyelesaian konflik melalui perundingan. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Namun, hasil tahkim tidak menyelesaikan masalah. Justru muncul perpecahan baru di kalangan pendukung Ali. Sebagian kelompok menolak keputusan tahkim karena menganggap hukum Allah tidak boleh digantikan oleh keputusan manusia. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Khawarij. Dari konflik tersebut lahirlah berbagai aliran politik dan teologi dalam Islam yang nantinya berpengaruh terhadap perkembangan ilmu kalam. Oleh karena itu, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan Perang Siffin tidak hanya menjadi perang konflik politik, tetapi juga menjadi awal munculnya berbagai perdebatan teologis dalam Islam. C. Qadariyah dan Jabariyah beserta ayat landasannya. Yang pertama, aliran Qadariyah. Qadariyah adalah salah satu aliran teologi Islam yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk menentukan perbuatannya sendiri. Menurut aliran ini, manusia diberikan akal, kehendak, dan kemampuan oleh Allah sehingga manusia bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Mereka menolak pandangan bahwa manusia sepenuhnya dipaksa oleh takdir. Jika manusia tidak memiliki kebebasan, menurut mereka, maka pemberian pahala dan hukuman oleh Allah menjadi tidak adil. Tokoh-tokoh yang sering dikaitkan dengan aliran ini adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi.
Ayat yang sering dijadikan dasar oleh Qadariyah adalah surat Ar-Rod ayat 11. Inna allaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Menurut Qadariyah, ayat ini menunjukkan bahwa perubahan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh usaha dan tindakan manusia itu sendiri. Selain itu, mereka menggunakan surat Al-Kahfi ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang artinya, barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Ayat tersebut dipahami sebagai bukti bahwa manusia memiliki kebebasan memilih. Kelebihan pandangan Qadariyah adalah menumbuhkan semangat bekerja, berusaha, dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Namun kelemahannya adalah berpotensi mengurangi pemahaman tentang kekuasaan mutlak Allah jika dipahami secara berlebihan. Yang kedua yaitu aliran Jabariyah. Jabariyah adalah aliran yang berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah. Menurut mereka, manusia tidak memiliki kebebasan yang mutlak karena segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Namun, nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Oleh karena itu, aliran ini sering dipahami sebagai aliran yang menekankan dominasi takdir. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Jahm bin Safwan. Ayat yang dijadikan landasan oleh Jabariyah antara lain surat As-Saffat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kaum dan apa yang kamu perbuat. Menurut mereka, ayat ini menunjukkan bahwa seluruh tindakan manusia berada dalam ciptaan dan kehendak Allah. Selain itu, mereka menggunakan surat Al-Insan ayat 30. Innallaha kana aliman hakima. Yang artinya, dan kamu tidak mampu menghendaki sesuatu kecuali apabila Allah menghendakinya. Ayat ini dipahami bahwa kehendak manusia tidak dapat berjalan tanpa izin dan kehendak Allah. Kelebihan pandangan Jabariyah adalah menanamkan kesadaran bahwa manusia harus berserah diri kepada Allah. Namun jika dipahami secara ekstrim, pandangan ini dapat membuat seseorang menjadi pasif dan kurang bertanggung jawab terhadap tindakannya. Perbedaan Qadariyah dan Jabariyah. Secara sederhana, perbedaan keduanya dapat dilihat dari pandangan tentang kebebasan manusia. Qadariyah berpendapat bahwa manusia bebas menentukan tindakannya dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Sedangkan Jabariyah berpendapat bahwa seluruh tindakan manusia telah ditentukan oleh Allah, sehingga kebebasan manusia sangat terbatas. Dalam perkembangan teologi Islam, kedua pandangan ekstrim ini kemudian dimoderasi oleh aliran Ahli Sunnah wal Jamaah yang berusaha menyeimbangkan antara kehendak manusia dan kekuasaan Allah. D. Persamaan dan perbedaan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Ketiga bidang ilmu ini sama-sama berkembang dalam tradisi intelektual Islam, namun memiliki fokus metode yang berbeda. Persamaannya, pertama, ketiganya sama-sama berusaha mencari kebenaran tentang kehidupan dan ketuhanan. Kedua, ketiganya membahas manusia dan hubungannya dengan Allah. Ketiga, ketiganya bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman manusia, agama, dan kehidupan. Ketiga, ketiganya bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman manusia terhadap agama dan kehidupan. Dan yang terakhir, ketiganya menggunakan proses berpikir dan perenungan untuk mencapai tujuan masing-masing. Kemudian, terdapat perbedaan
Yang pertama, ilmu kalam. Ilmu kalam itu berfokus pada masalah akidah dan keyakinan. Metode yang digunakan adalah dalil Al-Quran, hadis, dan argumentasi rasional. Tujuan utamanya adalah mempertahankan dan menjelaskan akidah Islam. Contohnya, pembahasan tentang sifat Allah, iman, kufur, takdir, dan kenabian. Yang kedua, tasawuf. Tasawuf itu berfokus pada aspek dan penyucian jiwa. Metode yang digunakannya itu latihan rohani, zikir, muhasabah, dan pengendalian hawa nafsu. Tujuan utama tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah serta membentuk akhlak yang mulia. Contoh pembahasan tasawuf adalah ikhlas, sabar, tawakal, zuhud, dan muhabbah kepada Allah. Yang ketiga, filsafat. Filsafat itu berfokus pada penggunaan akal untuk mencari hakikat kebenaran. Metode yang digunakan adalah berpikir logis, kritis, dan sistematis. Tujuannya adalah memahami hakikat manusia, alam semesta, pengetahuan, dan realitas kehidupan. Contoh pembahasannya adalah hakikat keberadaan manusia, asal-usul alam semesta, serta hubungan antara akal dan pengetahuan. Berikut saya paparkan tabel singkat perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Ya, dari tabel yang sudah saya paparkan, dapat dipahami bahwa ketiganya itu saling melengkapi. Ilmu kalam menguatkan keyakinan, tasawuf membersihkan hati, dan filsafat melatih kemampuan untuk berpikir kritis. Sebagai kesimpulan, ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas akidah Islam dengan menggunakan dalil wahyu dan akal. Perkembangan ilmu kalam tidak terlepas dari konflik politik dalam sejarah Islam, khususnya setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan terjadinya perang Siffin pada masa Ali bin Abi Thalib. Selain itu, muncul pula berbagai aliran teologi seperti Qadariyah yang menekankan kebebasan manusia dan Jabariyah yang menekankan kekuasaan mutlak Allah. Perdebatan kedua aliran tersebut memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran Islam. Selanjutnya, ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Ilmu kalam menitik beratkan pada akidah, tasawuf pada spiritualitas, dan filsafat pada penggunaan akal. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.